Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kristianti dari SMP Negeri 14 Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui proyek kewarganegaraanku dalam upaya menumbuhkan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 14 Tasikmalaya. Langkah awal, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa melalui asesmen diagnostik, baik kognitif dan non-kognitif, serta melakukan wawancara dengan siswa di kelas 9F mengenai bakat dan minatnya sebagai bahan yang mempengaruhi kesiapan belajar siswa atau readiness. Menganalisis kurikulum dan kompetensi yang ingin dicapai dan menentukan tujuan pembelajaran serta asesmen yang akan digunakan sehingga dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian siswa. Meningkatkan pemahaman mengenai literasi digital yang saya miliki melalui koordinasi dengan guru TIK dan mencari referensi dari internet untuk menambah pemahaman literasi digital yang saya miliki. Langkah selanjutnya, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan izin melaksanakan praktik baik ini, serta brainstorming dengan kepala sekolah maupun manajemen sekolah berkaitan dengan langkah apa saja yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, baik guru senior maupun guru-guru mata pelajaran lainnya yang terkait dengan proyek yang akan saya lakukan. Adapun strategi yang digunakan yaitu saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi melalui proyek kewarganegaraanku dengan 2 pertemuan pada materi sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berperilaku tanggung jawab dalam melaksanakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengidentifikasi sikap positif terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dapat menyajikan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, pengkondisian kelas, mengaji, membaca Asmaul Husna, berdoa, mengabsen, menanyakan kabar kesehatan, kebersihan kelas, kerapihan, serta kesiapan belajar, memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat mengikuti pembelajaran, kemudian memberikan pretest. Menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta manfaatnya dengan pengalaman sehari-hari di masyarakat tempat siswa tinggal sebagai apersepsi. Menyampaikan kompetensi, tujuan, dan materi pembelajaran serta garis besar kegiatan yang akan dilakukan. Membagi siswa menjadi 7 kelompok yang terdiri dari 3-6 orang anggota sesuai minat dan bakatnya, 1 kelompok auditori, 2 kelompok visual, dan 4 kelompok kinestetik kemudian diberikan LKPD, dan pada tahap ini siswa mengalami iklim belajar sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, siswa diminta untuk mengamati permasalahan berkaitan dengan sikap positif
terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari pada video dan slide yang ditampilkan serta LKPD. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir diferensiasi, minat, dan bakat siswa. Siswa secara berkelompok mengidentifikasi pertanyaan mendasar dan menjawab pertanyaan pemantik berkaitan dengan permasalahan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam LKPD. Siswa mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan mendasar dan pemantik dengan mengkaji literatur, buku siswa, serta sumber belajar lain seperti internet dengan menggunakan smartphone. Pada tahap ini, siswa menjadi tutor sebaya bagi rekannya sehingga terjadi timbal balik dan kolaborasi yang memperkuat kelas. Dari kegiatan tersebut, dihasilkan nilai pengetahuan yang menunjukkan grafik yang bagus dari setiap kelompok. Kemudian, siswa menentukan tema yang akan mereka ambil dalam penyelesaian proyek sebagai solusi permasalahan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menuliskannya dalam LKPD. Pada tahap ini, setiap kelompok bebas memilih tema apa yang akan mereka ambil sebagai bagian dari diferensiasi konten. Siswa menuliskan rancangan penyelesaian proyek berupa uraian proyek dan konsep proyek yang akan dibuat sesuai minat dan bakat kelompoknya dengan memilih pokok pikiran yang akan mereka kembangkan dengan ketentuan kelompok auditori membuat slide presentasi, kelompok visual membuat poster melalui aplikasi digital, dan kelompok kinestetik membuat drama singkat yang dituangkan dalam video pendek sehingga menghasilkan produk yang berbeda-beda. Pada tahap ini mereka mengalami diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Langkah selanjutnya, mengambil kesimpulan dan refleksi dari kegiatan pembelajaran, kemudian mengingatkan untuk mempersiapkan presentasi kelompok pada pertemuan selanjutnya. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek ditentukan atas kesepakatan bersama, yaitu 1 minggu. Selama penyelesaian proyek, guru melakukan monitoring terhadap kelompok siswa dan melakukan asesmen berkelanjutan, di mana setiap kelompok dapat mengirimkan hasil produknya terlebih dahulu dan berkonsultasi mengenai ketepatan produk melalui WhatsApp. Pada pertemuan kedua, siswa mempersiapkan diri dan mempresentasikan hasil produk yang dikerjakan sesuai urutan kelompok dan kesepakatan pada pertemuan sebelumnya. Berikut beberapa hasil karya siswa sesuai minat dan bakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Inisiatif 1 akan menampilkan video tentang drama persatuan. Dengan anggotanya yakni saya Tito Kutia, saya Masih Rayu, dan saya Salimatus Sadia. Selamat menonton. Saya ide kira-kira kan tetap kemana? Bau. Iya, bau. Saat presentasi hasil karya berlangsung, terlihat ekspresi senang dan antusias dari seluruh siswa sehingga pembelajaran terasa hidup. Pada kegiatan tersebut, menghasilkan nilai keterampilan sebagai berikut. Tahap selanjutnya, menyimpulkan materi dan melakukan refleksi mengenai proses pembelajaran dan sikap apa yang dapat diambil, kemudian melakukan post-test, serta berdoa bersama. Dari seluruh proses pembelajaran yang dilakukan, maka menumbuhkan sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Berikut tanggapan dari orang tua mengenai pembelajaran berdiferensiasi.
Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui proyek kewarganegaraanku dalam upaya menumbuhkan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 14 Tasikmalaya. Semoga menjadi inspirasi bagi pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.